Shalom, Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Tolong PowerPoint-nya juga sudah langsung ditampilkan. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama berbicara masih di dalam tema untuk berbuat baik. Oh, saya nggak bisa lihat dari sana ya sekarang ya, makanya kok nggak ditampil-tampilin. Ya, diselamatkan untuk berbuat baik. Dan hari ini kita berbicara tentang Gerasa. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Gerasa, karena memang tidak banyak hamba Tuhan yang mengkhotbahkan Gerasa. Ya, mungkin seperti itu sehingga ada sedikit asing. Tetapi kalau kita melihat bahwa Gerasa atau Gadara ini ditulis di dalam 3 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, mungkin ada satu perbedaan loh, Pak, itu di Gerasa, ada Gadara. Ada satu orang yang gila, tetapi ada yang menulis 2 orang yang gila. Ya kalau ada waktu nanti saya akan jelaskan mengenai hal itu. Tetapi yang penting di sini bahwa kejadian ini terjadi di seberang sisi timur Danau Galilea. Di daerah borderline yang disebut dengan Dekapolis. Bisa ditampilkan Dekapolis, saya nggak harus gini ya. Bisa, dan saya tolong ditampilkan di sana, bisa nggak? Ya supaya saya bisa kontrol sana. Oke. Jadi di daerah Dekapolis ini ada terjadi mujizat yang luar biasa. Kalau orang mengatakan ini adalah orang gila, ya memang khotbahnya orang gila. Bagaimana kesaksian orang gila? Bekas gila maksud saya. Itu menjadi berkat yang luar biasa. Menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Ini daerah Dekapolis. Ada 10 kota. Yang berwarna ungu itu 10 kota. Jadi saya tulis di sebelahnya. Saya menunjukkan dulu, supaya apa? Oh, kalau ngomong Dekapolis, itu wilayahnya yang tersebar dari Damaskus sampai Philadelphia. Cukup besar. Jadi kalau kita berbicara, oh Dekapolis, sudah tahu di daerah situ. Pada saat dia turun, Yesus turun ke danau itu, setelah terombang-ambingkan oleh badai. Dia masuk ke daerah Gerasa. Mungkin murid-muridnya berpikir, ada apa? Ini tanah bukan tanah orang Yahudi. Ini tanah bukan tanah orang Israel. Non-Yahudi, dan dikatakan tanah ini adalah tanah orang-orang bangsa kafir. Kenapa Yesus mau mendaratkan perahunya di Gerasa? Terbukti bagaimana? Pada saat itu dilihat mereka memelihara babi-babi. Kalau babi di Israel itu dianggap sebagai binatang yang haram, tapi hauje. Enak, tapi dikatakan Israel haram, pantang, apalagi dari itu mendarat di kuburan. Ada orang-orang yang berteriak-teriak, ada orang yang telanjang di kuburan yang disebut di Gadara atau di Gerasa itu. Ya, kita lihat ayatnya dulu, silakan dibukakan. Ya, next. Oke. Markus 5:1-5. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari kuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lain yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan bukit-bukit sambil berteriak memukuli dirinya dengan batu. Adalah satu fakta yang terjadi. Tadi saya katakan di seberang timur Danau Galilea, di daerah borderline yang disebut dengan Dekapolis, yang penduduknya adalah non-Yahudi. Ada satu fakta ketika Yesus masuk ke sana, ada orang yang kerasukan roh jahat, ada orang yang kerasukan iblis, dan dikatakan orang ini sebagai orang yang gila. Fakta di sana, next ya, ada orang yang kerasukan iblis, kondisinya sangat mengesankan atau mengerikan. Ada pengaruh roh jahat. Orang bilang mungkin dia orang gila karena perang memukuli dirinya, berteriak-teriak walaupun sudah dirantai-rantainya diputuskan, dan seterusnya. Tadi kita sudah baca ayatnya. Orang mungkin takut. Kemudian tempat itu ada tempat yang tinggi namanya kuburan. Gak ada orang yang mau datang ke sana. Dan biasanya kuburan itu selalu di luar kota. Kita melihat bahwa kuburan itu juga barang yang najis bagi orang Israel untuk menyentuh mayat. Sehingga kalau kita pergi ke Israel, ada gerbang timur, Golden East, itu tertutup dengan kuburan-kuburan. Supaya Mesias tidak langsung masuk ke sana. Karena apa? Najis. Jadi kuburan juga termasuk sesuatu yang najis di sana. Ya. Ada orang yang tinggal di makam. Ada orang yang tinggal di sana di antara
makam-makam di situ ya. Kemudian yang ketiga, faktanya adalah orang itu merupakan satu teror, merupakan sangat kuat dan susah diatur. Tidak bisa dikendalikan. Tadi dikatakan tali rantai diputuskan. Tidak ada yang bisa mengendalikan dan tidak ada yang dapat mengikatnya. Dan orang itu menjadi teror bagi dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Sehingga kalau kita melihat perspektif orang pada saat itu, sudah susah untuk dikendalikan. Sudah nggak bisa mengendalikan, susah dikendalikan. Sehingga mau nggak mau mereka harus bagaimana bisa hidup berdampingan dengan mereka. Hidup berdampingan. To live with it. Suka atau tidak suka. Hanya mereka berusaha untuk mengontrolnya sehingga mereka taruh di dalam kuburan. Supaya tidak mengganggu orang yang lain. Ya, mereka berusaha untuk berdamai dengan lingkungan di sekitar itu. Sehingga diasingkan. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan, kalau di sini katakan kerasukan roh jahat. Ya, kerasukan roh jahat itu tidak berarti juga dia sebagai gila. Ya, saya tidak mengartikan kerasukan roh jahat itu identik dengan gila. Karena banyak hal orang gila itu banyak penyebabnya. Kalau kita lihat di Menur, karena stres, karena masalah psikologis yang tentunya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan tekanan hidup, nyalek gak jadi, sehingga seperti ini tadi telanjang jalan-jalan, itu terjadi di negara kita. Jadi saya tidak katakan selalu kerasukan roh jahat sama dengan gila, enggak. Tidak identik dengan hal itu. Itu satu yang kita sepakati terlebih dahulu supaya kita bisa melakukan pemahaman yang lain. Ya, kalau lihat cerita begini, kita lihat ceritanya siapa yang pernah ceritakan ke saya. Pak, ada dokter di rumah sakit gila, di rumah sakit jiwa, maaf. Kayak Menur seperti itu. Dia kumpulin seru pasien dikatakan, "Apa kalian sudah sembuh?" Jawab, "Sudah." Waduh, semua mengatakan begitu gitu. Terus kemudian dikatakan, pengen keluar dari rumah sakit, pengen. Kalau begitu saya tes, katanya begitu dokter. Ini cerita sebenarnya, nyimpang dikit supaya kita gak tegang. Saya yang tegang soalnya. Berbicara tentang orang gila. Jadi dikatakan seperti itu. Kalau sudah sembuh, siapa yang mau menguras bak mandi di rumah sakit ini? Bak mandi yang cukup besar di rumah sakit ini. Disediakan 3 alternatif alatnya. Yang pertama adalah ember. Yang kedua adalah gayung. Yang ketiga adalah gelas plastik. Silakan kuras. Pakai alat apa kalian boleh. Nanti yang bisa berhasil, ngomong saya, keluar rumah sakit. Menurut Bapak Ibu, dari 3 alat ini siap? Apa yang dipergunakan? Hah? Ember? Ember Pak Adi? Ember. Ada yang pakai alat ini? Gayung? Oh Pak Novi, gayung. Gelas, gelas Pak Putu. Berarti semuanya nggak ada yang lulus. Karena pada bak mandi ada lubangnya yang kecil gitu kan. Tinggal buka lubangnya sudah habis semua. Nggak perlu gayung, nggak perlu ember. Seperti itu, ini intermezzo aja. Kita lanjut kembali kepada pokok ayatnya ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ini, ada satu hal yang luar biasa. Yesus datang dan mendarat bukan tanpa tujuan. Bukan tanpa tujuan untuk datang ke Gerasa. Bukan juga hanya sekedar menemui orang yang kerasukan roh jahat. Tetapi di sini kita bisa melihat ada satu mukjizat yang terjadi. Next. Ada mukjizat yang terjadi. Orang yang kerasukan roh jahat itu disebut sebagai demon possession. Dirasuki roh jahat atau setan, sebenarnya istilah ini kurang tepat. Karena bahasa Yunani-nya adalah daimoniomai, tidak mengandung istilah kerasukan atau posesif. Tadi saya katakan bisa karena psikologis, bisa juga karena hal yang lain. Karena pada saat dewa-dewa mereka menyembah dewa-dewa Yunani. Jadi daimoniomai, boleh diproses, itu tidak ada kaitan dengan istilahnya kerasukan atau masuk iblis di dalam hidup manusia itu. Daimoniomai tidak berarti kerasukan setan, bila diikuivalenkan dalam bahasa Indonesia lebih tepat diterjemahkan dengan kesetanan. Bukan kerasukan setan tapi penguasaan setan. Apa bedanya? Hal ini tentu lebih cocok dengan bahasa Alkitab. Karena Paulus menulis di dalam Efesus, apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Dan di 1 Timotius 3:6 dikatakan, janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Artinya Bapak Ibu, yang dimaksud dengan kesetanan, apabila kita bersikap, bertindak seperti orang yang kerasukan ini.
Marah begitu marahnya seperti kesetanan. Itu sering terjadi pada saya. Marahnya nemen kalau saya marah. Pengakuan dosa. Supaya saya tidak dituduh pada saat turun. Ya, ada yang kesetanan sedemikian rupa. Malah lebih seram dari setan yang sesungguhnya. Itu bahasa Paulus yang mengatakan orang itu lebih dari demon possession. Apa saja yang dikatakan jahat? Next, orang dikatakan jahat itu melahirkan satu tindakan yang jahat. Orang jahat adalah orang yang memiliki kepribadian buruk dan melakukan tindakan yang tidak pantas. Orang jahat yang seringkali tidak memiliki pedoman moral dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Ada banyak contohnya. Saya tidak akan bahas ini, ya, ciri-cirinya. Tetapi di sini saya katakan bahwa ini bisa dua arah. Jangan bilang orang ini gila, kerasukan roh jahat, tapi kita juga bisa bertindak bahwa ini kesetanan juga bisa. Itu bagi saya, bagi banyak ibu saudara. Demon possession. Itu adalah kesetanan. Jadi kita sepakati dulu dengan hal ini. Saya tidak ulas bagaimana ciri-ciri orang ini. Ya Bapak Ibu baca sendiri supaya kita bisa melihat satu perbedaan yang dikatakan Paulus begitu. Orang yang sombong banget itu juga seperti diidentikan seperti Gerasa. Orang yang sangat pemarah dengan luar biasa diidentikan dengan Gerasa. Tetapi Yesus datang untuk memberikan kesembuhan. Ya. Tadi saya katakan secara kualitatif orang kesetanan Gerasa itu menjadikan dirinya jahat. Tapi syukur kepada Tuhan. Kalau kita bisa melihat tadi dalam ceritanya Markus 5 ayat 7. Pada saat Yesus datang. Pada saat Yesus datang mendaratkan di Gerasa. Orang ini langsung berlari menemui Yesus. Ada apa kamu hai anak Allah yang maha tinggi? Waktumu belum sampai. Kan gitu ya kurang lebih ya. Soalnya saya gak bisa lihat sana jadi gak bisa lihat ayatnya. Tapi gak apa-apa. Coba naik pas. Ada apa? Waktumu belum datang, hai Allah yang maha tinggi. Ya ini. Apa urusanmu? Yesus anak Allah yang maha tinggi. Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Iblis mengenal Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Kita mengenal Yesus anak Allah yang maha tinggi. Apa bedanya? Kalau iblis mengatakan anak Allah yang maha tinggi, itu karena pengenalannya dia pada saatnya masa lampau di zaman Lucifer. Tetapi bukan sebagai hubungan yang khusus seperti kita. Dia hanya tahu, tidak mengenal. Dia juga Yesus tidak mau menjadi saksi. Iblis ini menjadi saksinya bahwa dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Siapa yang mau iblis jadi saksinya Yesus? Meskipun dia tahu, meskipun dia mengetahui. Tetapi Yesus tidak mau iblis itu menjadi saksinya. Kita yang harus bisa menjadi saksinya. Menjadi saksi bagi kemuliaannya. Allah gak mau seperti itu. Jadi kalau dia katakan sebagai anak Allah yang maha tinggi. Bukan karena dia kenal untuk diselamatkan. Ya, iblis itu. Bukan kenal untuk dia sebagai saksi Yesus. Tetapi lebih dari pengenalan biasa seperti kita mengenal mungkin Presiden Amerika. Oh saya kenal Donald Trump. Bapak Ibu sekalian, singkat cerita pada saat Yesus datang. Setelah dia katakan begini, Yesus memenuhi permintaan iblis untuk keluar. Dan hinggap di babi-babi. Jumlah babi yang terjun ke dalam jurang itu adalah 2.000 ekor. Ya, itu di ayat kalau Bapak Ibu baca sendiri, Markus 5 ayat 13 ya. Namun pada saat ditanyain oleh Yesus, siapa nama kamu? Dikatakan namanya adalah Legion. Legion adalah istilah bagi satu unit tentara Romawi yang jumlahnya bervariasi. Konon dalam zaman Julius Kaisar bisa sekitar 3.500-an serdadu. Tetapi pada akhir kekaisaran Romawi sudah mencapai 8.000-an. Sehingga cukup aman kalau kita bilang jumlahnya antara 4.000-6.000. Orang satu unit yang sangat besar. Tapi yang masuk ke dalam babi 2.000. Nggak usah kita bingungkan dengan angka. Ya, pada waktu itu nggak ada yang ngitung. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu semuanya pada saat itu iblis yang kerasukan namanya Legion itu keluar ke babi-babi.
Dan saya ingin sampaikan bagaimana kesaksian dari orang Gerasa ini. Yaitu dari dampak mujizat dari Tuhan Yesus. Next. Dampak mujizat dari Tuhan Yesus. Di sini kita bisa melihat ada dua hal. Tanggapan. Yang pertama adalah tanggapan seluruh penduduk kota. Tanggapan dari kota Gerasa. Pada saat terjadi suatu peristiwa yang spektakuler. Di mana iblis masuk ke dalam babi-babi. 2000 terjun ke dalam jurang. Ada satu ketakutan, ada satu teror. Mereka penduduk kota yang ketakutan. Sehingga mereka keluarkan Yesus. Yesus harus keluar dari Gerasa. Dia tidak mau melihat mujizat Yesus. Yesus harus keluar dari Gerasa. Tidak peduli dengan Yesus. Mereka mengusirnya. Padahal mereka melihat satu mujizat. Bahwasanya seorang yang kerasukan setan. Kerasukan roh jahat itu. Sebanyak 2000 sudah diusir. Mungkin dia bisa berkata, hei itu ada luar biasa mujizat. Orang namanya Yesus sudah menyembuhkan orang yang gila. Yang selama ini ditakutin. Dan mereka bisa memuliakan Tuhan. Tetapi mereka menolak Yesus dan mengusir. Karena mereka ada satu kekhawatiran. Kalau ditanya, apakah karena mereka rugi 2000 babinya terjun ke jurang? Itu pikiran yang melayang-layang. Rugi be ya 2000 terjun ke jurang. Ya mungkin juga seperti itu. Tetapi pada dasarnya mereka tidak mau menerima Yesus. Tidak mau ikut diselamatkan oleh Yesus. Namun berbeda dengan orang yang kerasukan roh jahat ini. Dia ingin mengikut Yesus. Dikatakan Markus 18, pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan, dia mau naik lagi karena udah diusir kan. Orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Itu ada tanggapan yang berbeda. Tanggapan yang sebaliknya. Dari orang yang baru sembuh. Mungkin dia bisa tidak berpikir apa-apa. Pada saat dia sembuhkan mungkin dia lihat, loh keadaannya seperti ini. Dia dalam kondisi telanjang. Ya mungkin langsung dikasih pakaian. Tetapi karena mungkin sudah bertahun-tahun, dia juga mungkin heran. Kenapa ada kondisinya seperti ini karena baru sadar. Sehingga pada saat orang menceritakan bahwa Yesus sudah menyembuhkan dan mengusir semua roh jahat. Dia mau mengikut Yesus. Menjadi alat bagi Yesus. Mau melayani Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankan. Nanti kita akan baca. Kenapa Yesus tidak memperkenankan hal itu. Karena itu menjadi salah satu bagian yang kita akan bahas di sini. Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan melihat next Mas. Bahwasanya ada satu yang kita melihat sebagai testimoninya dari orang Gerasa ini. Ya, jujur istilah wise ini hari Jumat malam saya baru dapat. Saya baru dapat mau tidur loh. Oh ada tulisan wise, bijaksana memilih. Itu menjadi willingness to serve. Awalnya willingness to servant. Saya nggak ngerti bahasa Inggris, ngotak-atik gatuk. Itu ilmunya Pak Suko yang turun ke saya. Di otak-atik sehingga bisa menimbulkan satu istilah wise, itu dari willingness to serve, awalnya willingness to servant. Terima kasih jemaat yang sudah menyampaikan istilah hal ini, karena saya suka sharing. Sebelum menyampaikan firman, swift to act dan excellent to service. W-I-S-E, wise. Harapan ini juga bagi kita juga bisa memilih apakah kita mau melayani Yesus atau meninggalkan Yesus, mengusir Yesus dalam kehidupan kita. Seperti tanggapan dari dua orang ini. Sama-sama orang penduduk itu melihat ada satu mujizat yang terjadi. Ada satu pengusiran setan 2000 demons masuk ke dalam babi. Tetapi mereka menjadikan Yesus teror bagi hidupnya. Sehingga mereka mengusir Yesus. Tetapi orang yang kerasukan ini, dia berlaku bijaksana, wise, dia mau melayani Yesus. Saya akan menulis kenapa ini adalah sebagai testimoni dari Gerasa. Testimoni yang pertama kita willingness to serve. Artinya adalah kerinduan untuk melayani. Willingness to serve itu willing to have. Dari dalam hati. Dia keluar untuk mau melayani. Maka dia langsung sampaikan kepada Yesus di ayat 18 tadi. Dia mau. Coba buka ya. Pada waktu Yesus mau naik lagi dalam perahu, orang yang tadi kerasukan itu meminta supaya diperkenankan menyertai dia. Tetapi jawab Yesus ada, tidak. Tidak memperkenankan.
Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang di kampungmu, dan beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Yesus tidak setuju dia menyertai dia. Melayani Yesus, mengikuti Yesus. Tetapi Yesus mengatakan, pulang kamu ke kampungmu. Pulang dan beritahukan kepada mereka semuanya apa yang Tuhan sudah perbuat. Di ayat selanjutnya kita melihat penduduk semuanya menjadi heran. Kenapa harus orang gila ini yang harus bersaksi? Kenapa mereka tidak menerima Yesus sendiri? Dan pada saat orang sekampung itu keluar, dia memberitakan Injil. Dia katakan Yesus sudah mengasihi dia ke Dekapolis. Berapa kota? 10 kota. Luar biasa. Kita menginjil ke berapa kota? Kampung sendiri. Orang sudah tahu. Menginjil menceritakan tentang Yesus ke 10 kota, ke Dekapolis. Yesus tidak sembarangan. Pada saat dia mendarat di Gerasa, kota yang bukan milik orang Yahudi, yang dikatakan oleh bangsa kafir, bukan tanpa tujuan. Apalagi yang dicucuk kuburan, bukan tanpa tujuan. Semuanya super duper najis. Tetapi Yesus mau masuk ke sana. Sehingga terjadi mujizat yang luar biasa. Orang yang kerasukan roh jahat ini, dia mau langsung memberitakan ke Dekapolis. Dan kita tahu semua orang itu menjadi heran, takjub. Semua orang menjadi heran. Apa sih sebenarnya artinya willing to serve? Dikatakan ini, kemauan untuk melayani adalah keinginan untuk mengutamakan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan sendiri dan memberikan waktu, kebijaksanaan, kekuatan, dan uang seseorang itu juga bisa berarti bersedia mengorbankan diri sendiri. Terlalu berat ya, willingness to serve. Karena kerinduan itu dari dalam hati, muncul dari dalam hati, sehingga dia bisa mau melakukan semuanya itu. Kalau kerinduan itu di dalam hati, tentu akan berbeda dengan orang-orang yang upahan. Orang yang melayani dalam hati berbeda dengan orang yang melayani karena upah. Walaupun saya bisa mengatakan bahwa orang yang melayani yang diberikan upah sekalipun bisa dapat melayani dengan hati. Ya, paham maksudnya? Orang yang melayani dari dalam hati itu pasti berbeda dengan orang yang melayani dengan upah. Meskipun saya tahu bahwa orang yang diberi upah sekalipun dapat memiliki hati yang melayani. Tetapi kalau dari kata-kata ini adalah sangat berat. Orang bisa mengorbankan dirinya untuk itu. Saya susah menggambarkan bagaimana kondisi seperti ini. Adakah contoh orang yang mau mengorbankan sampai sedemikian rupa? Bahkan sampai mengorbankan dirinya sendiri. Adakah contoh? Dan puji Tuhan, saya dapat contoh yang luar biasa yang bisa menceritakan willingness to serve. Yang bisa menjadi contoh bagi kita. Bagaimana dia melayani dengan kesungguhan hati tanpa memperdulikan dirinya sendiri. Seorang wanita yang bernama Rebecca. Ribka. Dikatakan di dalam Kejadian 24 ayat 45-46. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas baunya. Dan turun ke mata air itu lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segera ia menurunkan buyung itu dari atas baunya serta berkata, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Kita tahu kisah ini. Pada saat mau dicodohkan, hambanya ini Eli, siapa namanya? Eliezer ya? Ya sudah, saya juga lupa. Itu meminta tanda, kalau dia masuk ke dalam orang pada saat di kediaman itu, di sumur, ada orang yang ditemuinya, yang bisa memberikan minum, dan juga bisa memberikan minum kepada setiap unta-untanya. Itu dimintakan, supaya dia bisa memberikan pertanggungjawaban kepada tuannya. Kalau inilah jodoh yang akan diberikan. Dan kita tidak tahu, Ribka langsung melakukan.
Karena belum lagi aku berkata di dalam hatiku. Ya, buka Kejadian aja supaya kita tahu. Tapi waktunya jalan terus, gak usah, oke. Nanti dibaca sendiri ya. Aku berkata dalam hatiku, belum habis dia bergumam dalam hatinya, ternyata sudah dilakukan. Willingness to serve. Kerinduan hati untuk melayani. Kerinduan hati dari dalam mau melayani. Itu orang asing ketemu di dalam sumur, tetapi dia mau memberikan hatinya. Satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tahu bahwa unta itu minum dalam jumlah yang cukup besar. Ada 76 sampai 130 liter sekaligus. Saya browsing seperti itu, nanti dibuktikan sendiri. Dan taruhlah kita anggap 100 liter saja per unta. Di dalam Kejadian 24 ayat 10, dikatakan berapa unta? Ada 10 unta. 10 unta, 10 ekor unta. Jadi Ribka harus membawa air sebanyak 1000 ya, 10 kali 100 liter. 1000 liter, 1 meter kubik. Dengan buyung. Kalau buyung yang dipegang itu, anggap 1 galon 19 liter. Dia harus naik turun 52,6 kali. Karena sumur nggak mungkin di atas. Sumur pasti di bawah. Dia harus menimba dulu. Masukkan ke dalam buyung, angkat buyung, tuang. Dia lembak mungkin. Untuk kasih minum unta. Dia terus turun lagi, dia timba lagi, taruh di dalam buyung, naik lagi, taruh di bak. Itu kalau kita bagi 52,6 kali. Kalau kita asumsi 1 onta 100 liter. Sampai orangnya tuanya puas minum, ontanya puas minum. Melayani dengan hati, dia tidak pikirkan kondisi dirinya sendiri. Dia tidak pikirkan keselamatannya sendiri karena dia orang asing di sana. Dia melakukannya. Dan itu sangat luar biasa. Contoh ini saya dapat dari oh luar biasa. Willingness to serve. Menjadi contoh bagi kita. Satu kesaksian. Dan orang kira-kira saya ini mau melakukannya. Dia minta, Yesus aku mau mengikuti engkau. Enggak, pulang. Beritakan tentang kejadian yang kamu alami. Mujizat dan bagaimana Allah mengasihi engkau. Dan dia beritakan ke 10 kota. Dekapolis. Sehingga semua orang menjadi heran. Dia baru bertobat. Menginjil 10 kota. Kita bertobat bertahun-tahun, belum pernah menginjil 1 kota. Haleluya, luar biasa. Tetapi kita bisa melakukan hal yang lain. Jadi kalau kita mengatakan willingness to serve, itu adalah timbul di dalam hati. Meskipun berat, meskipun tidak masuk akal, tetapi itu dilakukan sesuai dengan arti tadi yang saya sebutkan. Ya, willingness itu seperti itu. Paulus menyampaikan ini sebagai satu ujian. Perbuatan baik sebagai satu ujian. Yang harus kita lakukan dan kita semua lulus. Di 2 Korintus, coba. Next. Paulus di 2 Korintus 9 ayat 12-13. Nanti dibaca sendiri. Dikatakan itu satu ujian. Dan ketika kita telah tahan uji dalam pelayanan itu. Mereka memuliakan Allah. Karena ketaatan kita dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena kemurahan hati kita dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan semua orang. Membagikan kepada orang-orang kudus bagian itu. Tetapi di situ nama Allah dimuliakan. Nama Allah dimuliakan. Saya cukup bangga dengan gereja ini. Pada saat kemarin terjadi banjir yang begitu besar. Melanda salah satu desa dan beberapa kekal yang ada. Tanpa komando. Dari gereja turun tangan. Dari kekal-kekal turun tangan. Mereka membantu. Ya, saya pasti di sini ada saksi-saksinya seperti itu. Dengan luar biasa sampai air menjadi kering. Melakukannya dengan tanpa komando dan langsung dikoordinir di masing-masing kekal. Saya tahu ada beberapa kekal yang sudah melakukan seperti itu. Ya, sebagai satu bentuk yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Sebagai ujian kalau Paulus mengatakan begitu.
Kenapa kok begitu penting? Ada beberapa yayasan juga yang sudah melakukan. Mungkin Bapak Ibu kenal Samuel, YKAB, Yayasan Keluarga Besar Anugerah Besar ya. Yang melakukan penginjilan dengan misi. Yang menyediakan makanan bagi penduduk secara gratis dalam kondisi tertentu. Ada beberapa yayasan Kristen yang juga melakukannya. Pak David itu juga melakukannya dalam kelompok komunitasnya. Memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan dalam saat-saat tertentu. Bahkan nanti di 3 Februari saya dengar mereka akan bedah rumah prasejahtera dari YKAB. Ya. Mereka mengadakan dana, diakonia dan seterusnya. Kalau dikatakan duit piro, kesugihan ta sampai melakukan itu semuanya. Kesugihan ta, kakian duit ta. Tetapi kalau kita melihat jawaban di sini luar biasa. Semua orang boleh datang untuk menerima diakonia. Untuk menerima apa saja yang Tuhan berikan, berkat-berkat jasmani. Karena kami menerima mereka dan melayani mereka apa yang mereka butuhkan. Tujuannya adalah supaya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Agar kami juga dapat menjawab kebutuhan spiritual mereka. Saya mendengar seperti ini terharu. Kebutuhan jasmaninya dipenuhi. Supaya bisa memenuhi kebutuhan spiritual mereka. Paham dari sini. Sehingga 1 Petrus 4 ayat 10 katakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita diberikan kasih karunia. Ada yang beri kasih karunia untuk memberi. Saya bertemu sama seorang, pelayanan saya adalah memberi. Karena saya punya harta, banyak harta. Memang seorang pengusaha. Sudah kalau kamu enggak punya banyak harta, layani Tuhan dengan kemampuanmu, skillmu. Ngomongnya agak kasar, tetapi saya memahami. Dia enggak mau melayani, apalagi khotbah seperti ini enggak. Duitnya yang keluar. Tetapi saya enggak masalah, kenapa? Sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan ke dalam kehidupan kita. Mari kita melayani, mengambil bagian untuk menggunakan kasih karunia ini, untuk menggunakan segala berkat, untuk membantu orang lain agar orang lain boleh mengenal Yesus dan memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Melayani seseorang dengan kasih karunia. Kenapa? Yesus sudah memberikan contoh bagi kita. Kedatangan ke dunia, dia melayani orang lain. Dia memberi makan kepada orang lain. Melayani orang lain yang sakit disembuhkan. Yang kelaparan diberi makan ada 5.000, 4.000. Yang sakit disembuhkan. Yang susah dihiburkan, ada lagunya lagi seperti itu ya. Melayani adalah bagian penting dalam pelayanan Yesus. Seperti yang saya katakan tadi, dikatakan sebagai tindakan kasih. Apa yang kita bisa lakukan Bapak Ibu Saudara? Mari kita minta hikmat kepada Allah supaya kita bisa mendemonstrasikan kasih Allah melalui semua tindakan kita. Karena itu adalah semuanya untuk memuliakan Tuhan. Dan orang menjadi heran. Bukan untuk kepuasan diri sendiri. Jadi motivasinya harus benar. Jangan sampai untuk kepuasan diri sendiri. Willingness to serve. Kerinduan hati untuk melayani. Ayo mulai sekarang. Kita memupuk rinduan hati seperti itu. Seperti Rebeka. Saya kasih contoh yang luar biasa. Seperti Ribka. Yang kedua cepat saja. Yaitu adalah shift to act. Cepat bertindak. Next, oke. Markus 5:20 dikatakan, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya dan mereka semua menjadi heran. Saya tulis bahasa sendiri ya. Mereka heran, mereka takjub. Kok ono ya? Orang yang kerasukan, yang sudah dianggap orang itu adalah sampah. Hidupnya dalam kuburan. Tidak pernah dia dianggap seperti itu karena membahayakan. Dirantai sering putus dan nggak tahu rantainya kemana. Orang tidak bisa mengusirnya. Sehingga mereka tidak mau harus berkawan dengan keadaan. Hidup berdampingan dengan orang yang kerasukan setan ini. Meskipun sudah diisolasi hanya di dalam kuburan. Tetapi kita bisa melihat, membayangkan penderitaan orang yang sudah bertahun-tahun hidup dengan orang yang seperti ini. Kadang-kadang dia juga merasa ketakutan karena orang ini bisa ngamuk. Dan orang tahu perubahannya.
dia memberitakan bahwa dia sudah dikasih, dia sudah disembuhkan. Padahal itu dilakukan di desanya sendiri. Dia enggak ragu, langsung melakukan perintah Yesus. Mungkin orang berpikir, ki wong edan iki kumat ta. Mungkin orang berpikir begitu, karena dari awalnya dia berteriak-teriak sama. Mungkin dia berteriak-teriak seperti saya, memberitakan Injil. Wong edan iki kumat ta mungkin. Karena kita tahu bahwa Gerasa ini adalah kota yang kafir, tidak mengenal Yesus. Dan kebanyakan orang itu juga tidak dihargai di lingkungan daerahnya sendiri. Apalagi dia tidak mempunyai status sosial yang tinggi. Enggak dihargai. Wong Yesus sendiri enggak dihargai di Nazaret. Dia ditolak di Nazaret. Sehingga tidak banyak mujizat di Nazaret. Jadi enggak heran kalau orang tidak mempunyai kelas sosial yang tinggi. Ditolak di daerahnya. Sopo, anak itu tukang kayu dah. Sok menginjil. Sok memberitakan firman. Sok suci, tidak dianggap, tetapi tanpa ragu-ragu orang gila ini, orang yang salah dirasuki roh saat ini, mereka memberitahukan sampai semua orang menjadi heran. Satu tugas yang cukup berat menurut saya, karena dari statusnya sementara ini, dia itu sudah terpikirkan. Dan dikatakan ini adalah hal yang luar biasa, memberikan pelajaran bagi kita, Bapak Ibu semuanya. Supaya kita jangan berpikiran tentang hasil. Pada saat Tuhan menyuruh kita untuk berangkat, melakukan tugas. Jangan tuh aku gak iso hasil, gue elek. Enggak perlu. Karena Tuhan sendiri sanggup bekerja dengan luar biasa. Hanya langsung melakukannya, maka kita akan melihat dan heran akan karya Allah yang luar biasa. Karena kuncinya adalah mau, bukan bisa. Mau enggak? Punya hati enggak untuk melayani? Kalau sudah punya hati mau melayani, maka kedua adalah swift to act, cepat bertindak. Itu rangkaiannya. Yang ketiga adalah excellent services, pelayanan yang terbaik. Matius 5:16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan banyak orang supaya mereka lihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau kita berbicara tentang bagaimana melakukan pelayanan yang terbaik, itu berbicara tentang bagaimana dampak dari apa yang kita lakukan. 10 kota dijalani oleh orang Gerasa ini. Gerasa memang tidak banyak disebut. Hanya mungkin satu ayat yang menceritakan tentang mujizat Yesus dan membuang roh jahat ke babi-babi itu. Tetapi kita bisa melihat di sini, Gerasa yang termasuk wilayah Dekapolis, itu adalah kota yang cukup penting. Kota perdagangan dan militer sebagai subdistrik dari Gadara, Matius 5:16. Jadi kalau dikatakan Gerasa, Gadara, itu ada subdistrik. Kalau kita melihat nanti bagian dari Sidoarjo ini ada Kembung, ada tempat lain seperti itu. Jadi Gerasa adalah subdistriknya dari Gadara. Jadi jangan bingung kalau ada perbedaan penyebutan antara Matius, Markus, Lukas. Ya, seperti nanti kalau ada waktu kita akan bahas lebih lanjut lagi Bapak Ibu Saudara. Ini dia excellent to serve untuk memberikan kesaksian yang terbaik. Dan kesaksian Gerasa adalah kesaksian yang holistik. Kenapa? Melalui kehidupannya. Melalui contoh hidupnya, next. Melalui apa yang bisa dirasakan oleh orang. Jadi kesaksian kehidupan yang holistik menjadi garam dan terang dunia. Kita tahu fungsi garam. Pak Gembala sudah menyampaikan sebagai penyedap rasa. Sebagai tempat untuk mengawetkan, ya. Sebagai apa lagi? Kemarin itu ya. Untuk mengawetkan, untuk mengobati orang, ya. Pada saat COVID-19 saya aktif di dalamnya 3 tahun berkecimpung untuk konsultasi, memberikan konsultasi, memberikan pengarahan, bahkan saya swab sendiri orang-orang penting, memberikan vaksin. Saya dapat waktu itu sebagai bagian yang memberikan vaksin 10.000 ke Jawa Timur. Dan tiap hari saya berhubungan dengan orang-orang yang COVID. Pada saat COVID Delta, saya dipercaya perusahaan untuk memberikan 1.000 peti jenazah ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Jadi hidup saya setiap hari di COVID. Tapi puji Tuhan, saya tidak pernah kena COVID. Kenapa?
Saya juga nggak bodoh. Pada saat saya bersentuhan dengan banyak orang, saya pakai larutan garam, air hangat, pakai test pen, masuk dari sini, keluar. 3 kali saya ulang. Pada saat saya swab sendiri, gantian kita bagian HRD swab, saya positif. Saya suruh anak saya tinggal di rumah yang lain, saya sama istri saya langsung periksa ke lab. Nah, hasilnya negatif. Dan itu 3 kali terjadi. Caranya apa? Dengan air garam. Masuk melalui kanan, keluar kiri, 3 kali semprotan, 3 kali semprotan. Jadi itu fungsinya garam untuk kesehatan pada saat COVID. Terang, juga sudah dikatakan bagaimana dia bisa memberikan penerangan supaya orang tidak terjatuh. Itu fungsinya terang. Kita melihat bandara begitu terang, karena apa? Supaya pesawat tidak salah mendarat atau take landing atau take off. Itu supaya terjadi. Mercusuar Bapak Gembala kemarin sampaikan seperti itu. Saya masih ingat khotbahnya. Diberikan supaya bisa memberikan keselamatan terhadap kapal-kapal dan sebagai petunjuk. Itulah kehidupan kesaksian yang holistik, menjadi garam dan terang dunia. Seperti orang Gerasa ini sudah melihat bagaimana dulunya dan bagaimana sekarang yang terjadi. Itu fungsi. Karena setiap orang yang mengikuti dia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12b. Bersaksi melalui kehidupan menjadi terang. Terjadi dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, keluarga kita, lingkungan masyarakat sekitar kita, lingkungan kerja kita, lingkungan yang lebih luas lagi, kota kita, bahkan sampai ke dunia. Sebaliknya orang Kristen tidak bisa berfungsi menjadi saksi Kristus. Itu diibaratkan adalah garam yang tidak menjadi asin atau terang yang ditaruh di bawah kantang. Terang yang ditaruh di bawah kantang. Kehidupan kekristenan yang tidak berfungsi menjadi saksi Kristus diibaratkan sebagai garam yang telah menjadi tawar, yang tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Atau diibaratkan sebagai pelita yang diletakkan di bawah kantang. Gak ada gunanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita memfungsikan diri, willingness to serve. Dan kemudian ambil bagian to serve to us. Setelah itu ambil bagian kita, excellent service, memberikan layanan yang terbaik. Yang kedua, saya sudah dikasih waktu, bersaksi melalui pelayanan kasih. Oke. Ayatnya adalah Yohanes 13, 14, 34, 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Fotonya adalah Sri Kandi kekal saya. Luar biasa. Bu Sri, wah. Putri ini luar biasa. Begitu langsung koordinir, ayo itu gembalanya Pak Stephen. Ayo semuanya gini-gini. Siap, saya juga nurut. Terima kasih Pak Stephen, Putri dan semua kekal. Bu Lina. Itu menjadi bagian yang luar biasa. Kenapa? Kita menunjukkan bahwa kita saling mengasihi. Satu dengan yang lain. Menunjukkan kasih kita. Lewat pelayanan kasih. Karena banyak hal. Ya, ini salah satu kan diantaranya. Menunjukkan pelayanan kasih kita. Dan pada saat pelayanan kasih itu bisa bersifat dengan karitatif, bersifat reformatif maupun transformatif. Diakonia kita juga semestinya 3 hal ini. Bersifat karitatif, reformatif maupun transformatif. Karitatif itu seperti pemberian ini. Pada saat itu memberikan dalam bentuk wujud. Pelayanan kasih yang dapat langsung dinikmati. Pemberian pelayanan reformatif itu termasuk untuk membuat komunitas tertentu supaya mereka sudah bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi. Atau bisa juga kalau dikatakan dia memberikan benda yang berbentuk kail, bukan langsung ikan, sehingga bisa dikaryakan. Itu reformatif. Sedangkan transformatif, orang yang diberikan ini sudah bisa melahirkan dan bisa menjadi berkat lagi bagi orang lain. Hal yang luar biasa. Melayani dengan kasih, menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah tuh, yang melakukan perintah baru supaya saling mengasihi, bersaksi melalui pelayanan kasih. Yang terakhir sampai saya undang tim worship leader naik ke depan. Ya. Bersaksi melalui pemberitaan Injil. Ya,
Matius 9:35 dikembangkan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini bagian yang kita juga bisa lakukan. Memberitakan Injil keselamatan. Di mana lingkungan kita berada. Menyampaikan kabar baik. Orang Gerasa ini pergi menyampaikan kabar baik. Menyampaikan berita bahwa Yesus mengasihi dia. Menyembuhkan dia, memberikan mujizat kepadanya. Sehingga semua orang menjadi heran. Pada saat semua orang heran melihat kita sudah dikasih Allah, mereka akan tertarik untuk kita, juga mereka ikut kita. Ya, penginjilan. Saat ini kami melakukan penginjilan, meskipun dalam bentuk yang lain. Kita punya jemaat 10.000 ya, karyawan. Saya ambil 10%, 1.000 dalam 2 tahun ini, 500 dengan pendidikan khusus ajaran Kristus yang kita tidak sebut ayatnya. Tetapi nilai-nilai kekristenan itu kita sampaikan dalam materi pelatihan untuk 1.000 orang, 10%. Dan kita sudah pada modul yang kedua. Mereka bisa menerima ajaran Kristus tanpa harus tahu ayat. Saya menjadi bagian di situ, saya bangga. Meskipun saya juga tidak mengambil kemuliaan dari sana. Tetapi bagian kita untuk menelindak, memberikan Injil itu kepada setiap orang. Injil adalah kabar baik. Tidak harus menyebutkan ayatnya di sini, enggak. Tetapi menyampaikan dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, bahwa kita ini adalah surat yang terbuka. Jangan sampai Yesus mengatakan, tuayan memang banyak tapi pekerja sedikit. Mari kita mau melakukannya. Ambil keputusan bijak, wise. Ambil keputusan bijak untuk melakukan bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan kebenaran ini dalam pelajaran bagi saya sendiri. Supaya saya juga mengambil keputusan yang bijaksana untuk mau melayani Tuhan dalam sisa umur saya. Kalau dikatakan tadi berapa umur kita sampai kasih karunia melekat dalam kehidupan kita, saya tadi jawab, saya sudah 58 Bram. Dari belakang, Bram tidak dengar. Saya sudah 58. Saya mau juga mempunyai keputusan bijaksana dengan sepenuh hati untuk melayani Tuhan. Dan segera mengambil tindakan, tidak menunda-nunda. Meskipun apa kata orang, seperti orang Gerasa ini gak memperdulikan kata orang. Wong edan umat dia gak pedulikan itu. Tetapi dia ambil bagian untuk bersegera. Dan tidak hanya itu, ada excellent service. Yang diberikan adalah excellent. Bukan sembarangan. Bukan sekedar. Tetapi seutuhnya, semaksimalnya, sesuai dengan kasih karunia yang diberikan kepadanya. Ayo ambil keputusan Bapak Ibu Saudara. Keputusan bijaksana. Why?